Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya dari Glick. Boxnya ada di sana di dapur. Sedap. Pagi-pagi, minggu pagi, udara cerah, minum kopi, mau ngoprek IoT. Jadi gini, ini sedikit cerita ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya, sebentar nih, biar kelihatan. Nah, kan kita suka buat prototype IoT gitu ya. Ini contoh yang biasanya kalau orang pakai untuk Hello World tuh seperti ini. Jadi ada ESP8266 sebagai microcontrollernya, dan ada, sebentar nih saya tunjukkan ininya ya supaya oke, ada ininya sensornya nih, kebetulan nih DHT22, sensor temperatur dan humidity. Ya, jadi itu. Ini kabelnya pendek dan langsung dihubungkan dengan ini di jumper aja, female. Dari sini kan udah ada jumpernya female. Nah, ada berapa masalah dengan hal ini? Yang pertama, kalau kita lihat ya, ini jumpernya kadang-kadang longgar sehingga nanti kadang-kadang sensornya tidak dikenali. Itu satu. Yang kedua, ini sensornya terlalu dekat dengan device-nya, dengan microcontrollernya. Banyak kasus yang mana kita nggak bisa seperti ini ya. Jadi sensor dan microcontrollernya nih, baik ini ESP, Raspberry Pi atau apapun harus jaraknya jauh. Nah, jadi saya membuat ini dia, sensor yang bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi ini dibuat kabel yang panjang. Jadi sensor ya. Nah, ini masih bentuknya colokan sih ya. Sensor, terus kemudian di sininya tuh colokan yang ke itu tadi ya, yang ketiga tadi. Ke nanti dimasukkan ke ya mungkin kayak gini ya. Ini dimasukkan lagi ke sini, masih dalam bentuk di female ke male ini ya. Tapi yang pentingnya itu adalah kabelnya gini, panjang ya, sensornya itu kita buat panjang. Ini saya lupa nih, mungkin 3 meter ya, 3 meter. Nah, yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini sensor membutuhkan 3 kabel. Ya, kalau kita lihat nih kabelnya ada 3. Berarti kita harus cari kabel yang isinya 3. Nah, yang sudah-sudah tuh kalau kita lihat ya, jadi kalau yang sudah-sudah kabel yang isinya 3 ini adalah kabel audio. Jadi kalau diperhatikan ya, ini ada 2 nih kabelnya. Merah, putih, ada satu lagi yang hitam. Sebetulnya yang terjadi dalam kabel yang hitam ini adalah dia ada kabelnya 2 ya, merah yang putih tadi, terus hitamnya itu sebenarnya groundingnya ini, shieldnya ini, ada grounding shieldnya ini. Jadi kita buat sengaja ya yang groundingnya ini sebagai, ya memang sama sebagai groundnya. Terus 2 kabel yang ada itu yang merah dan putih. Merahnya kita sambungkan ke nanti VCC-nya, positifnya ya. Putihnya adalah data. Sehingga kalau kita sambungkan ke ininya ya, sebetulnya di dalamnya ini plus adalah merah, minus adalah ground, yang di tengah ini adalah putih yang data. Gitu ya. Nah, kenapa ini use case-nya dibutuhkan seperti ini? Nah, seringkali itu ya kita ingin meletakkan ini tuh di luar, sensornya di luar, misalnya di luar kita mau temperatur humidity kan ya, di luar rumah atau di luar gudang atau dimanapun ya. Nah, sementara itu nanti mungkin terkena matahari, ya mungkin nggak terkena matahari langsung ya, nggak terkena hujan juga di bawah tudung mungkin ya, tetapi ini adalah di luar itu berarti environment-nya lebih keras ya, harsh environment, lebih keras daripada di dalam ruangan. Yang ininya kita taruh di dalam ruangan, gitu ya. Itu kemungkinan yang pertama ya use case-nya. Yang kedua bisa jadi gini, ya tadi di luar, ini sensornya di luar, access point kita ya yang akan kita gunakan untuk connect ke sini tuh di dalam. Jadi dia nih harus ya quote unquote itu dekat ke access point ya, secara logical ya, sehingga dia bisa ngirim data ke access point. Jadi dia mendekati ke access point, ini sementara ini di luar ya. Jadi itu yang kedua, seringkali begitu. Atau sebaliknya ya, sebaliknya misalnya saya ingin, ini ada kasus di tempat saya juga, adalah kita ingin mengukur temperatur ini di dalam data center misalnya, data center. Jadi sensornya saya taruh di data center, ininya di luar. Kenapa? Karena di dalam data center tadi lagi-lagi tertutup ya, saya nggak punya akses ke access point yang mana untuk publik ya, yang mana ini gitu ya. Jadi lagi-lagi ininya di dalam, kembalikan ini di luar.
Terus ada lagi kasus lagi yang dia sensornya di dalam ini di luar karena temperaturnya beda ya. Misalnya nanti kita taruh ini tuh di tempat untuk melakukan penjemuran kopi misalnya. Penjemuran kopi kan di sini butuh temperatur mungkin 40 derajat. Jadi dia misalnya digunakan ya untuk memastikan bahwa ruangannya itu tidak lebih dari 40 derajat Celcius misalnya. Kalau di atas 40 derajat Celcius dia memberikan informasi tambahan, kode, warning atau apapun. Nah ininya kalau bisa jangan di dalam 40 Celcius tadi ya atau lebih ya. Kalau ditaruh di dalam environment seperti itu, nah kita kebalikan. Yang di dalam greenhouse itu ya, greenhouse atau apapun ya, itu kan panas. Nah ini bisa cepat rusak. Maka ininya di luar malah kebalikan. Sensornya ini yang tadi kena panas di dalam. Ada lagi misalnya nanti kalau kita mau menyimpan ini di tempat misalnya untuk tempat fermentasi kopi misalnya. Di dalamnya kita pasang ini ya. Ya ini jangan ditaruh di situ karena nanti dia akan karatan, korosif ya. Sehingga ini ditaruh di luar, ini yang di dalam. Maka ini lagi-lagi butuh kabel. Nah nantinya sensornya ini juga harganya relatif lebih murah dibanding ini ya. Sensornya ini mungkin 20.000, ini mungkin 30-an ribu ya, beda 10.000 ya. Tapi relatif lebih murah. Kalau ini pakai Raspberry Pi ya mungkin lebih mahal ya. Ini mungkin lebih 200.000 atau 100.000. Yang mana intinya adalah sensor ini murah, maka kita bisa menggantikan sensor yang murah ini karena dia ditempatkan di harsh environment-nya, sementara ininya tuh di dalam. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah ketika kita beli komponen ya, komponen yang ini, ntar saya buka dulu ya. Saya buka dulu ya. Nah, kan biasanya kalau dijual tuh bentuknya kayak gini, di dalam plastik ya, bentuknya kayak gini. Ya. Jadi ini DHT22 dikasih female ya gitu tadi, dicolokin tadi gitu. Nah, ini kita ambil, kita beli kabel yang panjang ini, kabel audio ya. Nah, nanti kita pasangkan di satu, solderkan di sana ya di sisi sininya. Di satu lagi dibuat kayak gini. Jadi kita harus buat sendiri kabelnya gini. Menarik juga kalau udah ada perusahaan ya atau usaha kecil yang sudah membuat sensornya kayak gini ya. Menurut saya itu suatu alternatif bisnis lagi ya, produk yang bagus ya, karena setelah tadi ya untuk production dibutuhkan kayak gini. Jadi ini kayaknya saya butuh 50 yang kayak gini ya. Panjangnya nih, sekarang ada panjangnya dari kabel ya. Panjang kabel itu bisa nggak panjang sekali? Sebetulnya tidak bisa juga ya, karena sinyalnya dari sini, dari ini ya, dari kabel ini kan sinyalnya kecil ya, kecil kan sampai sini. Nah harapannya kita sinyalnya itu tidak ngedrop ya, tidak jatuh, karena nanti pengukurannya jadi beda. Misalnya di sini terukur misalnya 1,1 ya, setelah karena kabelnya kepanjangan jadi 0,9 ya, jadi pengukurannya salah. Nah jadi sebetulnya kalau kita lihat ya kabel ini tidak free juga dari resistansi ya, karena semakin banyak resistansinya ini untuk di resistor gitu ya, dianggap ini sebagai resistor. Kok meskipun ininya DC, kalau panjang maka dia memiliki resistansi juga ya, jadi menambah beban gitu. Jadi kalau panjang berapa ya? Yang pernah saya coba tuh 5 meter masih oke ya. Tapi lagi-lagi ya harusnya itu karakteristik dari si kabelnya ini. Ini 3 meter masih oke ya, karena itu ya. Tadi ngedrop ya. Karena sinyalnya kecil ya. Kalau mau nggak gitu ya di sini kita pasangkan ampli dulu untuk masangnya. Tapi itu jadi nggak make sense lagi ya. Sehingga jadi ya nggak make sense lagi ya tadi, karena jadi lebih mahal dan harus environment-nya kayak gitu ya. Jadi ya inilah ya. Jadi ini kalaupun ini jangan jauh-jauh juga ya. Jadi tadi 5 meter saya masih oke dengan kabel. Saya nggak ditunjukkan ya kabelnya. Yang ini kita 3 meter oke. Ya, jadi itulah cerita tentang sensor dengan kabel yang panjang yang merupakan keharusan kalau kita bicara IoT untuk production. Nanti ini juga di boardnya juga nanti di solder. Ini dengan ininya di solder. Nah, agar dia bisa dicabut-cabut, maka ini disambungkan ke PCB dulu, ini disolder ke PCB, PCB-nya ada soket, ini taruh di atas soketnya. Jadi kalau kita mau membuat production memang jadi beda lagi ya, ada cost untuk membuat PCB, masangin soket, segala macam yang mungkin harganya sama dengan harga ininya semuanya gitu ya. Jadi itulah ya, kalau kita berbicara tentang prototype dengan produk yang itu nanti beda lagi. Kemudian nanti juga produknya itu harus kita casingkan juga supaya nggak ya berantakan seperti ini ya. Kalau di lapangan berantakan seperti ini, meskipun ini prototype jalan, tapi kalau di lapangan berantakan ini mudah rusak ya, mudah copot, mudah ini, sehingga
nggak masuk akal lagi. Jadi maintenance-nya malah lebih mahal. Kalau ini kita taruh di hutan yang mana harus mencapainya sana 1 jam gitu ya, malas juga ya kalau ada masalah kita harus kirim orang ke hutan untuk ngedebug ini. Lebih gampang bawa satu alat yang lebih bagus ya, copot ini pasang lagi di sana ya. Nah, gitulah ya. Demikianlah kalau kita bicara tentang IoT for production. Saya mau ngopi dulu ya. Yang penting sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.